Ya, selamat sore Pak Sisodi. Sore, selamat sore. Ya, dari teman media ingin konfirmasi terkait kegiatan kopi dan grassroots yang dilakukan di Setu kemarin Pak Sisodi. Apa yang dilakukan oleh kolaborasi ini? Ya, betul. Kemarin kita berkarya bersama, bekerja sama dengan Grassroots dan Kopi untuk mengadakan kegiatan kopi, yaitu Kobar Obor Peduli Indonesia yang memang concern kepada lingkungan hidup. Maka kemarin itu kita bersama-sama menanam di Setu Bahar. Dan sebelumnya Mas, sebenarnya kita sudah menanam juga di Setu Rawakalong. Maka itu adalah kegiatan berkelanjutan. Nah, kemarin itu dihadirin oleh DLHK dan teman-teman lain yang pada pokoknya hari ini kolaborasi antara teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang tergerak dalam lingkungan hidup dan posisi kami sebagai ketua umum kopi mengapresiasi teman-teman yang memang hari ini sudah sepakat, dalam tanda kutip ya, sudah sepakat bahwa kita akan bersama-sama untuk bisa berjuang untuk Kota Depok, untuk lingkungan hidup di Kota Depok, menanam, mengembalikan lingkungan-lingkungan yang tadinya kurang baik menjadi baik, bahkan pembibitan penebaran benih nanti di setu-setu yang sudah ada di Kota Depok. Karena Depok ini dengan setu yang segitu besar, maka pengelolaan dan pengawasannya hari ini coba kita konsentrasi ke sana gitu Mas. Oke, melihat dengan potensi yang ada dengan setu-setu yang ada di Depok, ada kolaborasi apa yang akan dilakukan nanti di depannya untuk menggalakkan kampanye keberlanjutan? Ya, jadi gini, kalau terkait dengan lingkungan hidup ini kan kerja yang sifatnya simultan ya, tidak bisa hari ini kita bekerja, hari ini kita mendapatkan hasil, tidak. Ini lebih kepada penanaman, mengawali, memulai, dan mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya penghijauan, bahwa pentingnya lingkungan hidup di lingkungan masyarakat itu yang menjadi concern kami Mas. Maka kegiatan yang sifatnya edukasi harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa ketika ini berkelanjutan, kita juga tidak mungkin berdiri sendiri, maka kita perlu pihak-pihak lain, dalam hal ini pemerintah, contohnya Kementerian Lingkungan Hidup, contohnya DLHK, DLH, dan lain sebagainya. Bagaimana dia kita ini jadi stakeholder yang memang siap untuk membantu pemerintah dalam konteks memperbaiki lingkungan. Namun yang tadi Mas pertanyakan terkait simultannya, bagaimana sih berkelanjutannya? Karena semuanya muaranya kepada finansial Mas, biaya. Artinya apa? Nah, mari kita bekerja sama dengan LH. Bagaimanapun cara mendapatkan sumber daya dan sumber dana itu agar supaya ini benar-benar berkembang. Yang ditanam hari ini tumbuh. Contohnya yang di Setu Bahar. Kemarin kan hampir 1 tahun, sudah besar Mas, sudah besar. Bahkan sekarang kita tanamin lagi dengan tumbuh sekitar 30 sentian. Nanti setahun lagi mungkin sudah seperti yang kemarin itu besar, sudah besar-besar. Jadi ini bukti nyata gitu loh, bisa kita lihat di lapangan bahwa itu perlu terus-menerus ada pemupukan, ada perawatan. Nah ini semuanya perlu pembiayaan dan lain sebagainya. Maka kami meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi, dalam hal ini LHK, untuk bisa berkolaborasi dengan kami, lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kota Depok. Tadi kan kita singgung adalah terkait dananya ya kan, ya dana bagaimana kampanye ini agar terus berkelanjutan ya. Dan ini bagaimana kolaborasi dengan dinasnya nanti ke depannya yang tadi sudah Pak Siswadi paparkan ya. Untuk langkah konkretnya lagi Pak Siswadi bagaimana nanti ke depannya? Langkah konkretnya kemarin kita sudah sepakat, mungkin dalam beberapa minggu ini, bulan ini kita akan ada pertemuan antara lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan. Kita mensatukan visi dan misi untuk kedepannya, sehingga kita, maaf nih, Kopi sebagai lembaga yang saat ini yang saya ketahui memang dia berbadan hukum lengkap, maka nanti kolaborasinya melalui Kopi. Jadi Kopilah nanti yang membuat surat, membuat administrasinya seperti apa, begitu Mas. Oke, untuk LSM Kopi sendiri Pak, ada rencana nggak untuk kedepannya? Rencana ke depan mungkin akan ada di Setu Jajar, Setu Jati Jajar. Mungkin sebelum puasa kita sudah akan ada kegiatan di sana. Jadi tetap kita kegiatan
terus menerus. Itu kita adakan terus menerus. Dia semampu kita, tidak harus besar, tidak harus seperti apa, tapi yang penting kita edukasi terhadap terkait dengan lingkungan ini tidak ada matinya gitu. Berjalan terus gitu Mas. Untuk Mekarnya sendiri Pak, di Setu Mekarsari ini, Setu apa namanya? Setu Tipar. Tipar. Ini mungkin ada rencana nggak Bapak untuk meningkatkan danau tersebut atau memfasilitasi danau itu Pak? Jadi Setu Tipar itu Mas, ini kan berbatasan dengan Jakarta. Dan yang saya pernah lihat dari LPM dan lain sebagainya, ada dana-dana hibah dari Jakarta dan lain sebagainya. Kalau bicara dana ya, tapi kalau bicara berkegiatan, kami sudah 2 kali di Setu Tipar. Yang pertama adalah waktu itu menabur benih ikan, yang kedua menanam pohon, yaitu pohon buah yang difasilitasi dan kerjasama dengan Trubus kala itu. Nah ini sudah berjalan terkait dengan yang sifatnya fisikal, kita sudah bekerja Mas. Jadi mohon perhatiannya kawan-kawan semuanya, kita sudah bekerja. Bagaimana bekerja ini supaya bisa berkesinambungan, semuanya perlu biaya. Begitu aja. Terakhir Pak Siswadi ini sebagai pemerhati lingkungan dan ketua umum dari aktivis lingkungan, Ya. ini kita bisa lihat penanganan sampah di Kota Depok dan penanganan situ-situ yang ada di Kota Depok. Kita berangkat dari penanganan sampah dulu deh. Ya. Pandangan Pak Siswadi sebagai aktivis lingkungan dan ketua KPI ini harusnya berawal dari mana dulu gitu Pak? Jadi kalau bicara sampah Mas, ini bicara yang sebenarnya sangat berat Mas. Berat, di mana-mana sampah itu berat. Kenapa? Begitu. Dari hulu sampai hilirnya. Hulunya adalah rumah tangga Mas. Hilirnya adalah pembuangan di sana. Dan bicara ini tidak mudah Mas. Satu, ketika kita edukasi di rumah-rumah keluarga dan lain sebagainya, memilah sampah seperti apa, sudah bagus. Tapi ketika membuang tempatnya juga Mas tahu sendiri bagaimana tempat pembuangan akhir sampah kita yang tidak begitu bagus, tidak begitu luas, sehingga berdampak di jalanan dan macam-macam. Dan ini tidak mudah. Maka bukan saya menghindari bicara sampah ya, tapi lebih kepada edukasi terkait sampah ini lebih baik kepada hulunya dulu. Di tingkatan RT, RW, keluarga yang paling penting. Bagaimana memilah sampah, bagaimana membuang sampah. Ini yang perlu ditekankan. Begitu Mas. Berarti memang harus ada program keberlanjutan dan kolaborasi pentahelix yang Betul, dibangun Mas. oleh pemerintah dan oleh masyarakat dan organisasi lainnya. Kalau terkait dengan sampah, lagi-lagi ini persoalan yang sifatnya nasional Mas. Tidak cuma di Depok saja. Saya melihat di seluruh kota-kota besar semuanya ada persoalan tersendiri. Tapi sebagaimana mungkin harus diminimal lah agar supaya ini bisa tertangani dengan baik. Ketika kita awal-awal Depok yang kemarin sampai menggunung seperti itu, bahkan macet di mana-mana ketika dia mengirimkan sampahnya dan lain sebagainya, ini kan tidak mudah, tidak gampang. Tapi kita apresiasi juga terkait dengan PLH yang waktu itu sudah bekerja keras bagaimana supaya sampah bisa tertangani. Sampai hari ini untuk di lingkungan kami sudah lumayan membaik itu Mas. Oke, terakhir tanggapan Pak Siswadi, harapan ke depannya bagaimana, apa kolaborasi pentahelix yang akan dilakukan ya? Kolaborasinya adalah edukasi Mas. Bagaimana kita memberikan kampanye terhadap lingkungan, kampanye terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang menyangkut mengenai sampah, mengenai penanaman hutan kembali, penanaman pohon kembali dan lain sebagainya. Ini kan tidak sesederhana ya apa yang bisa kita sampaikan. Perlu perbuatan. Makanya harus berkolaborasi dengan masif. Orang yang mau berbuat, tapi harus didukung juga orang yang memang mampu dan mau memberikan prasarana itu. Kalau bicara tentang prasarana, bicaranya lagi-lagi adalah dana. Tapi orang-orang yang sekarang memang concern kepada lingkungan hidup, saya sudah melihat tidak ada batasan, bahkan dia hujan juga jalan, bahkan kondisi yang kayak kemarin tanpa biaya dia jalan. Nah ini perlu diapresiasi, maka perlu didorong. Cara mendorongnya bagaimana? Yang tadi saya sampaikan itu. Semuanya muaranya kepada finansial harus lebih baik. Gitu Mas. Terima kasih Ketua atas informasinya. Yuk, Mas.